Tertiruslah rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti. Haleluya. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau menyenangkan hati-Mu. Katakan, bimbing aku masuk rencana-Mu. Bimbing aku. Mengenang Bapak pada bagian baik. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Untuk membesarkan Mau mengikuti. Amin, haleluya. Kehendak-Mu ya Bapa, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, mau selalu menyenangkan hati-Mu. Nyanyi sekali lagi, katakan, mataku tertuju kepadamu. Haleluya. Mataku tertuju kepadamu. Waktu kita memandang Yesus, kita selalu mendapatkan kekuatan. Katakan, karena itu Yesus, segenap hidupku kuserahkan padamu. Amin, haleluya. Serahkan padamu. Berseru padanya, katakan, bimbing aku masuk rencana-Mu. Amin, haleluya. Masuk rencana-Mu. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Besarkan kerajaan-Mu. Sama-sama katakan sekarang, ku mau mengikuti. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu ya Bapa. Katakan sekarang, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Hati-Mu, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin, haleluya. Katakan sekarang, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Menyenangkan hati-Mu. Ucapkan sama-sama, katakan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau selalu menyenangkan. Amin, haleluya. Hati-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu hebat dahsyat atas hidup kami.
Oh, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Itu sebabnya Tuhan, kami menyadari kebaikan-Mu, kami alami kasih setia-Mu sepanjang hidup kami. Itu sebabnya kalau malam ini kami bersorak-sorai, kalau malam ini kami memuji-muji Allah, kalau malam ini kami bersuka cita dengan puji-pujian kami, karena kami alami kebaikan-Mu kembali sepanjang minggu ini. Engkau angkat kami tatkala kami jatuh, Engkau bela kami tatkala kami terdesak, Engkau beri jalan keluar bagi kami tepat pada waktunya. Sungguh Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan dan mempermalukan orang yang berharap kepadamu. Oh Bapa, kami nantikan firman-Mu berbicara buat kami. Karena bukan nasihat manusia yang kami butuhkan, bukan kata-kata hikmat, kata-kata kekuatan dari manusia yang kami harapkan. Karena kami tahu itu semua sifatnya sementara dan tidak pernah mampu merubah hidup kami. Yang kami butuhkan pada malam hari ini, biarlah isi hati Tuhan tercurah buat kami, sehingga kami mengerti kebenaran, dan biar kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kami. Berbicara buat kami masing-masing Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Oh, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, sehingga malam hari ini, haleluya, bukan sekedar ibadah rutin biasa setiap Selasa yang kami hadiri, tetapi malam hari ini kembali kami berjumpa dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya, orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara malam hari ini untuk bagikan kembali berkat lewat firman Tuhan. Haleluya. Ada banyak orang stres hari-hari ini, khususnya mereka yang taruh uangnya di bank. Sekarang bingung mau buat apa. Taruh uang di bank, banknya dilikuidasi. Taruh uang di rumah, rumahnya dirampok orang. Taruh uangnya di tanah, tanahnya nggak bisa dijual. Orang sekarang bingung. Tapi satu hal yang saya percaya, kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan pasti tetap bela anak-anaknya. Amin saudara. Karena itu selalu saya, ya. Itu begitu bagus itu. Ya. Itu sebabnya selalu saya bilang hari-hari belakangan ini, bank bisa ditutup, tapi pintu sorga tidak pernah tertutup bagi orang yang percaya. Amin saudara. Haleluya. Itu sebabnya sebelum bank ditutup, minggu terakhir kemarin saya sudah bilang sama saudara, bahwa kita akan bicara selama sebulan ini karena yaitu tentang iman. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saat-saat seperti ini, kalau kita mau mengandalkan pikiran kita sendiri, kalau kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan banyak dibingungkan oleh berbagai keadaan yang terjadi. Tapi kalau kita berjalan dengan iman, kita akan lihat kemenangan yang Tuhan berikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saya ingin saudara buka sekarang. Jadi selama sebulan ini, kita akan bicara tentang iman. Nah, kita semua mengerti bahwa di tempat ini, kita akan membahas satu pokok selalu dalam waktu 1 bulan. Karena seringkali persoalan dengan banyak orang Kristen di situ. Ada banyak orang Kristen datang kepada saya dan berkata, pendeta, saya sudah pergi ke gereja, tapi kenapa iman saya gampang lemah? Sudah tahu kenapa iman sudah gampang lemah? Karena Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Amin saudara. Nah sekarang persoalannya, sudah pergi ke gereja, sudah dengar firman Tuhan di gereja 30 menit,
Dan itu juga udah 30 menit 7 kali kita lihat jam. Kenapa lama sekali dia khotbah itu? 30 menit 7 kali kita lihat jam. Tetapi serial televisi kita sampai habis. Jadi Alfonso itu kawin sama siapa? Lalu pendeta Yose itu akhirnya dibunuh sama siapa katanya gitu. Nah saudaraku, tidak sedikit ibu-ibu yang mesti tanya sama pembantunya. Mina, jadi Alfonso kawin sama siapa? Sama Maria ibu. Nah saudara bisa bayangin selama seminggu 12 jam kita nonton. Mulai dari serial Alfonso sampai Tuyul dan Mbak Yul. Itu sebabnya pantas tiap malam kita mimpi ketemu Tuyul, saudara-saudara. Nah itu sebabnya di tempat ini selama sebulan, tiap minggu kita akan bahas pokok yang sama untuk memperdalam sehingga saudara mengerti pokok-pokok tersebut. Nah, minggu pertama ini kita akan bicara tentang iman yang tidak pernah gagal. Iman yang tidak pernah gagal. Besok pagi jam 4 saya udah mesti berangkat ke Irian. Tapi saya mesti jalan juga dengan iman. Karena sekarang banyak asap di mana-mana. Pesawat nggak bisa turun. Tapi kalau teman saya bilang tadi siang sama saya, kalau pendeta datang jangankan asap, setan aja lari. Asal nggak naik Garuda. Kalau naik Garuda itu pendeta mesti doa puasa, saudara. Ibrani pasal 11, tapi bagus juga Garuda, nggak apa-apa. Nanti ada yang protes lagi. Ibrani pasal 11 ayat 35 sampai ayat yang ke-40. Nah, saya akan membawa kepada saudara sisi lain dari iman yang tidak pernah gagal. Mungkin saudara baca iman yang tidak pernah gagal, mungkin saudara berpikir bahwa akan dibacakan ayat-ayat tentang berkat, ayat-ayat tentang pertolongan Tuhan. Tapi saya mau lihat, saudara melihat Ibrani pasal 11, ayat 35 sampai ayat yang ke-40. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Ayat 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil, dengar baik, menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua, dengar baik, tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik. Ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan, dengar baik, sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin ketika saudara baca ayat bacaan ini, saudara berkata, ngeri betul orang
beriman itu. Alkitab berkata mereka didera. Alkitab berkata mereka dipukul. Alkitab berkata mereka dianiaya. Alkitab berkata mereka digergaji. Alkitab berkata mereka mengembara. Alkitab berkata mereka kelaparan. Alkitab berkata mereka menghadapi kesusahan. Tetapi Alkitab juga berkata bahwa iman mereka bersaksi tentang satu kesaksian yang baik untuk membawa mereka pada sesuatu yang lebih baik lagi. Berarti dari sini kita bisa melihat kesimpulan pertama yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kesimpulan pertama yang perlu kita catat baik-baik dalam kehidupan kita, yaitu masalah hidup bukan tanda. Masalah hidup, dengar baik, bukan tanda bahwa iman kita gagal. Jangan kecil hati hari ini kalau sudah berkata, pendeta, saya sudah berdoa betul-betul. Tapi uang deposito saya lebih dari 20 juta nggak bisa diambil nggak tahu kapan. Jangan sudah berkata kalau begitu Tuhan tidak tolong saya. Atau mungkin saudara yang lain punya masalah yang lain dalam usaha saudara, dalam ekonomi saudara, dalam rumah tangga saudara. Dengar baik, masalah hidup bukan tanda bahwa iman kita itu gagal. Masalah boleh datang bertubi-tubi, tetapi berdiri tegap karena iman dapat menyelesaikan segala masalah dan membawa kemenangan untuk kemuliaan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Persoalan dengan banyak orang Kristen hari-hari ini, kita menjadi begitu lemah. Kita anggap waktu kita percaya kepada Kristus, kita seperti disuntik imunisasi. Ya kan? Bayi kecil dibawa ke dokter, disuntik cacar. Anak ini, dokternya bilang, anak ini nggak akan kena cacar lagi. Lalu diimunisasi, campak. Dia pikir dia yang disuntik gitu. Nanti kalau udah 9 bulan, anakku udah bisa berdiri sendiri. Ini saatnya imunisasi apa lagi? Suntik lagi. Dan setelah disuntik itu, mestinya dia nggak kena lagi. Kalau sampai dia nggak kena lagi, kalau sampai dia kena penyakit itu, orang tuanya akan marah sama dokter dan bilang, dok, kan udah disuntik imunisasi, kenapa anak saya masih kena penyakit tersebut? Nah, ada banyak orang pikir, kalau kita sudah pergi ke gereja, terima perjamuan suci, kita pikir kita udah seperti disuntik imunisasi. Siap! Lalu kita pikir, masalah tidak bisa datang lagi. 1.000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di sisi kananku. Kalau saya jalan terus saya punya masalah juga. Tapi kemudian waktu kita mulai menghadapi masalah dalam hidup kita, apa yang kita buat? Kita seperti seorang ibu yang datang ke dokter, protes kepada dokter karena anak yang sudah diimunisasi ini ternyata kena penyakit. Kita mulai datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan, katanya kalau saya udah percaya Tuhan, kalau saya udah pergi ke gereja, Tuhan akan tolong. Karena kita pikir mestinya kalau saya sudah diselamatkan, saya seperti orang yang sudah diimunisasi, kemudian kebal terhadap masalah. Tapi sekali
lagi saya mau ulangi buat saudara, masalah hidup bukan tanda bahwa iman saudara gagal. Justru di tengah masalah hidup saudara, iman saudara sedang dilatih bahwa kita tidak akan bergantung pada manusia, kita tidak akan bergantung pada keadaan, tetapi kita akan bergantung pada Yesus yang tidak pernah gagal menepati janjinya. Haleluya. Mungkin dokter berkata penyakitmu berat. Mungkin orang sekitarmu bilang rumah tanggamu tidak bisa dipulihkan. Mungkin orang-orang bilang situasi ekonomimu berantakan. Tapi sekali lagi saya mau ulangi, masalah hidup bukan tanda bahwa iman kita gagal. Orang sekitar saudara mungkin akan meledek saudara. Orang sekitar saudara mungkin akan mencela saudara dan bilang, katanya beriman. Mana? Ya. Kadangkala suami saudara sendiri akan mencela saudara dan bilang, katanya berdoa. Kadangkala mertuamu sendiri akan mencela engkau dan bilang, mana? Pergi ke IP. Kadangkala orang yang dekat dengan saudara akan mencela saudara sendiri dan bilang, doa sih doa. Tapi buktinya lihat tuh, Tuhan gak bela juga. Sekali lagi saya mau ulangi, masalah hidup bukan tanda bahwa iman saudara gagal. Jangan kecil hati hanya karena menghadapi masalah hidup, lalu berpikir iman saya gagal, doa saya percuma, pelayanan saya percuma. Tetapi berdiri tegak karena Tuhan tetap datang tepat pada waktunya bagi orang yang percaya kepadanya. Kadangkala kita tidak mengerti mengapa satu masalah bisa terjadi. Kadangkala kita tidak bisa pahami kenapa sebuah persoalan menghadang di depan hidup kita. Tapi satu hal yang kita tahu bagi orang percaya, bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Catat baik-baik. Tanamkan ini dalam hati dan roh saudara yang terdalam. Dan saya ingin saudara pulang dengan ini tertanam dalam hati dan pikiran saudara. Bahwa masalah hidup bukan tanda bahwa iman saudara gagal. Amin saudara. Sama-sama ulangi kalimat ini. Masalah hidup. Sama-sama. Masalah hidup, sama-sama masalah hidup bukan tanda bahwa iman saya gagal. Sekali lagi, kok lemes banget sih? Masalah hidup. Udah makan bapau sudah di bawah tadi. Sekali lagi ulangi sama-sama, masalah hidup bukan tanda bahwa iman saya gagal. Sekali lagi sama-sama, masalah hidup bukan tanda bahwa iman saya gagal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah sekarang kita mulai lihat beberapa perkara tentang iman. Yang pertama, pentingnya iman. Kita sudah melihat alasan bahwa masalah hidup bukan tanda bahwa iman kita gagal. Itu sebabnya kita akan lihat beberapa pokok penting tentang iman. Apa pentingnya iman? Mungkin saudara berkata, kalau iman tidak bisa membuat saya imun, kalau iman tidak bisa membuat saya kebal terhadap masalah, kalau begitu apa pentingnya iman dalam hidup saya? Karena banyak orang pikir iman bagi dia adalah sebuah perisai yang akan menahan dia dari masalah, sehingga di dalam imannya dia tidak akan punya masalah. Lalu kalau saya sekarang sebut bahwa orang yang beriman pun bisa menghadapi masalah, mungkin saudara akan menatap saya dan berkata, kalau begitu apa pentingnya iman? Saya jelaskan buat saudara. Yang pertama, saudara lihat dari Roma pasal 1. Roma pasal 1. Ayat yang ke-7. Maksud saya ayat yang ke-17. Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 17.
Sebab di dalamnya, maksudnya di dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, baca bersama-sama 1, 2, 3, orang benar akan hidup oleh iman. Berarti hal yang pertama, iman adalah dasar hidup orang percaya. Bicara tentang dasar berarti iman merupakan fondasi bahwa hidup orang percaya tidak dibangun dari pengharapan akan dunia ini. Hidup orang percaya tidak dibangun berapa tingginya sekolahnya. Hidup orang percaya tidak dibangun atas dasar berapa menyenangkannya keadaan keluarganya. Karena ada banyak orang yang mungkin lahir dari keluarga yang broken home. Karena mungkin ada banyak orang yang lahir dari keluarga yang miskin sehingga tidak bisa sekolah tinggi. Tetapi orang benar bukan hidup karena sesuatu yang ada di muka bumi ini, tetapi dasar hidup orang benar adalah imannya. Sehingga ketika orang benar diperhadapkan pada pergumulan, dia tidak putus asa karena dia membangun hidupnya pada dasar yang bernama iman. Kokohnya sebuah bangunan ditentukan dengan kokohnya fondasinya. Betul, saudara? Kokohnya sebuah bangunan ditentukan oleh kokohnya fondasinya. Ada banyak rumah tangga yang kemudian menghadapi badai, lalu bercerai. Kenapa? Karena dasar yang dia bangun di sini adalah uang. Dasar yang dia bangun di sini karena istri saya anak orang kaya. Dasar yang dia bangun di sini karena suami saya anak orang kaya. Dan rumah tangga seperti ini akan menjadi rumah tangga yang masuk dalam kehancuran. Hidup kekristenan yang hanya dibangun dengan uang, dengan kesuksesan, dengan kekuatan sendiri. Hidup Kristen seperti ini akan menjadi hidup Kristen yang hancur terbawa arus dunia ini. Tapi Alkitab jelaskan bahwa dasar hidup orang percaya adalah iman. Amin, saudara. Sehingga waktu orang percaya dia melangkah, dia bukan melangkah karena dia tahu dia memiliki segala-galanya, tetapi karena dia mengerti itulah kehendak Allah bagi dia untuk melangkah. Dan sebelum dia tahu itulah kehendak Allah, dia tidak akan mungkin melangkah. Karena apa? Dia tidak akan berjalan dengan kekuatannya sendiri. Paulus berkata, hidup yang kujalani sekarang bukan hidup karena melihat, tapi hidup yang kujalani sekarang hidup karena percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hal yang kedua, lihat Roma 14 sekarang. Roma 14 ayat 23. Apa pentingnya iman? Yang pertama, Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman. Dengan lain kata, kalau kita nggak hidup oleh iman, kita nggak bisa disebut sebagai orang benar. Kita bisa disebut sebagai orang Kristen. Kita bisa disebut sebagai orang yang punya agama. Kita bisa disebut sebagai orang baik, tapi kita nggak bisa disebut sebagai orang benar. Kenapa? Karena dasar hidup orang benar, Alkitab berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Berarti orang benar bisa melihat apa yang belum dilihat, tetapi apa yang sudah dijanjikan oleh Allah baginya adalah satu kepastian yang pasti. Nah sekarang yang kedua, apa pentingnya iman? Dalam Roma pasal 14 ayat 23 bilang begini. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan, apa saudara? Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah
adalah dosa. Dosa bukan hanya membunuh. Dosa bukan hanya mencuri. Dosa bukan hanya menyakiti. Tetapi ada hal yang mungkin mengejutkan saudara malam hari ini. Segala sesuatu yang tidak kita lakukan dengan iman. Dikatakan apa saudara? Dosa. Berarti segala sesuatu harus kita lakukan di dalam iman. Nah, hal yang kedua sekarang, berarti yang kita pelajari di sini, tanpa iman, segala yang kita lakukan sia-sia. Tanpa iman, segala yang kita lakukan sudah boleh melakukan perbuatan yang baik. Tetapi tanpa iman, segala yang kita buat dengar baik, saya mau ulangi sekali lagi, sia-sia. Sudah mengerti maksud saya? Apa artinya kalau kemudian kita terlibat dalam pelayanan, tapi sia-sia? Apa artinya kalau kelihatannya kita buat sesuatu yang baik, tapi hanya untuk nama kita sendiri, hanya untuk kepentingan kita sendiri, hanya supaya orang lain bisa melihat bahwa saya orang baik. Maka saudaraku, Alkitab berkata apa saja yang kamu lakukan, tapi tanpa iman, itulah dosa. Dengan lain kata saya beri nama, sia-sia. Tidak berguna, tidak berarti bagi Kristus. Hal yang ketiga, Ibrani pasal 11. Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11. Tetapi tanpa iman, dikatakan apa saudara? Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berarti iman adalah syarat mutlak untuk berkenan. Ada banyak orang yang sedang bertanya, berkata, Pak Pendeta, bagaimana supaya saya hidup berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, syarat utama, syarat mutlak, yaitu apa saudara? Hidup dalam iman. Dikatakan ada dua hal tentang hidup dalam iman. Yang pertama, menyadari bahwa Allah ada. Mungkin sebagian saudara bilang, kalau begitu gampang. Yang penting sekedar saya beriman, itu berarti Allah berkenan kepada hidup saya. Tidak perlu tahu saya minum mabuk, tidak perlu tahu saya akhirnya hidup gak beres, tidak perlu tahu saya main judi, tidak perlu tahu saya buat apapun yang saya mau buat. Yang penting saya beriman bahwa ada Allah di sorga. Tidak bisa semudah itu. Kalau kita menyadari Allah ada, berarti kita tidak akan main-main dengan hidup ini. Amin saudara. Saya ambil contoh sederhana. Kalau saudara adalah seorang anak yang dididik dengan baik oleh ayah saudara, lalu ayah saudara lagi ada di situ, apa yang terjadi dengan saudara? Apakah saudara bilang, wah biarin ayah ada, saya mau buat apa terserah saya? No. Alkitab berkata, jika kamu akui aku sebagai Bapa, di mana takutmu kepadaku? Jika engkau menyebut aku sebagai Tuhan, di mana rasa hormatmu kepadaku? Berarti iman membuat kita menyadari bahwa Allah ada. Dan kalau kita menyadari bahwa Allah ada, kita tidak akan hidup main-main. Amin saudara. Kalau kita menyadari bahwa Allah ada, berarti saya tidak akan membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena saya tahu Allah telah berfirman,
pembalasan itu adalah hakku. Kalau saya menyadari bahwa Allah itu ada, berarti saya tidak akan hidup di dalam dosa. Tapi kalau saya menyadari bahwa Allah itu ada, berarti saya akan hidup dalam kebenaran. Karena yang kedua, seorang yang beriman dikatakan dia menyadari bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah, dikatakan apa saudara? Memberi upah. Jika saudara lakukan apa saja yang ayah saudara perintahkan, pasti ayah yang baik tahu memberi upah. Dan saya mau beritahu, jika ayah dunia saja bisa memberi upah kepada orang yang menyenangkan hatinya, saya mau beritahu, Allah kita tidak buta, Allah kita tidak tuli. Dia tahu memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berarti ingat, yang pertama, iman adalah dasar hidup orang percaya. Tidak bisa ditawar lagi. Engkau tidak bisa memakai dasar hidup kekuatanmu sendiri. Engkau tidak bisa memakai dasar hidup kekayaanmu. Engkau tidak bisa memakai dasar hidup kepandaianmu. Engkau tidak bisa memakai dasar hidup nama besar dari keluargamu. Engkau tidak bisa pakai dasar hidup ala segala harta milik yang kau miliki di dalam keluarga. Tetapi dasar hidup orang percaya adalah iman. Sehingga kekayaan boleh hilang, kedudukan boleh hilang. Tetapi jika fondasinya kuat, Alkitab berkata badai boleh mengamuk, angin ribut boleh menerpa, tapi rumah itu akan tetap tegak berdiri karena dibangun di atas batu karang yang teguh. Yang kedua, pentingnya iman. Karena tanpa iman, segala yang kita lakukan sia-sia. Yang ketiga, pentingnya iman, karena imanlah syarat mutlak untuk berkenan kepada Allah. Yang keempat, saya ingin saudara lihat Lukas pasal 18. Ayat ini yang tadi kita nyanyikan. Ayat 8. Aku berkata kepadamu, iya, maksudnya Yesus, segera akan membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang kembali, dikatakan apa saudara? Adakah ia mendapati iman di bumi? Lihat, Lukas 18 ayat 8. Berarti selanjutnya kedatangan Yesus yang kedua untuk menjemput mereka yang beriman. Ada banyak orang bilang sama saya, Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Ada banyak orang yang bilang sama saya, orang Kristen itu orang yang paling bodoh sekali. Karena dia berkata bahwa Allah itu punya anak namanya Yesus. Ada orang yang bilang sama saya, orang Kristen itu adalah orang yang paling bodoh sekali. Karena dia menyembah Allah tiga, katanya gitu. Lalu saya tanya, tapi kamu percaya enggak bahwa Yesus akan datang sebagai hakim yang adil? Dia bilang, saya percaya. Saya bilang, kalau kita percaya bahwa Yesus akan datang kembali, maka dia pasti hanya akan menjemput anak-anaknya yang percaya dan mengasihi dia, hidup seturut dengan firman-Nya. Kalau kita percaya bahwa dia yang akan datang kembali, maka kita percaya firman-Nya. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Amin, saudara. Kalau Yesus pembohong, kalau firman-Nya salah, maka dia tidak mungkin akan dipercayakan Tuhan untuk menjadi hakim yang akan menghakimi dunia ini. Itu sebabnya dia akan datang kembali
Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Di beberapa mall, di beberapa pertokoan mulai ada lagu Natal. Jingle bell, jingle all the way. Bagian lagi nyanyi. I'm dreaming of a white Christmas. Wah, itu bukan lagu Natal itu. Lagu dunia itu sih. Ya kan? Blue Christmas, I told you. Itu malah lagu dunia itu, saudara-saudara. Saya bingung ya kayak begitu jadi lagu rohani, saudara-saudara. Ya kan? Itu lagu dunia yang bicara tentang Natal, saudara-saudara. Tapi oke lah. Yang penting ada Natal-Natalnya. Sebentar lagi akan Natal. Di bawah pohon Natal ada orang punya apa itu namanya pajangan. Yesus bayi, ada beberapa domba, ada beberapa gembala yang ngeliatin di situ. Ya. Tapi saudara, orang boleh tertawakan dan bilang, orang Kristen percaya bahwa Allah itu beranak dan punya anak. Kita tidak percaya bahwa Allah itu beranak. Tapi kita percaya bahwa Allah itu hidup dan akan datang kembali untuk menghakimi setiap orang yang percaya. Dan dialah Yesus Kristus Tuhan namanya. Waktu dia datang kembali, dia tidak datang sebagai bayi digendong oleh Maria. Tapi waktu dia datang kembali, dia datang sebagai raja. Dengar baik, bahkan Maria harus berdiri di hadapannya juga untuk dihakimi. Bahkan setiap orang, kita boleh menjadi pendeta, kita boleh menjadi orang terkenal, tetapi tetap harus berdiri di hadapannya untuk dihakimi. Wah, saya pikir, itu saat yang paling seru. Saudara tahu kenapa itu saat yang paling seru? Yesus berdiri sebagai hakim di situ. Orang-orang berpangkat jenderal, presiden, Clinton juga ada di situ nanti. Ada. Saddam Hussein juga ada di situ nanti. Soros ada. Ada itu. Ada di situ. Edi Tansil nggak ketemu nanti ada di situ. Ada. Gilbert ada juga di situ, ada. Situ. Dia berdiri. Saudara bisa bayangin, sebagian akan ketakutan. Saudara tahu kenapa sebagian akan ketakutan? Dia ngintip gini, aduh, dia yang berdiri di situ, gereja gua bakar waktu itu, ampun gua sekarang. Ada Pak Lurah yang nengok begitu, dia bilang, ya ampun, kalau gua tahu dia yang berdiri izin gereja gua kasih waktu itu, gua cabut lagi izinnya. Iya. Tapi kita yang percaya udah gini. Amin. Saya kalau ingat masa itu, aduh. Amin. Sebagian udah antri begitu. Kita lihat gini, kadang-kala pendeta bilang aja, saudara-saudara, Yesus ada di sini. Aduh. Kadang-kala beban kita udah hilang, sudah hanya ingat Yesus ada. Tapi nanti harinya bukan cuma pendeta ngomong Yesus ada di sini. Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Dan tempatnya nggak kepanasan seperti malam ini, nggak kepanasan, nggak usah kipas-kipas di sana nggak. Kita tinggal berdiri. Dan saudara, pas kita tinggal giran 2-3 di depan kita, ini kan rombongan orang Indonesia. Pak Lurah yang tutup gereja lagi di depan kita itu. Dia gini, Pak Pendeta aja dulu mana? Petrus bilang, balik! Saya mau beritahu. Ada 2 hal cuman yang Yesus akan bilang. Yang pertama, dia akan tersenyum dan berkata, mari masuk hambaku yang baik dan setia. Atau yang kedua, dia akan tatap dengan sinis dan berkata,
hanya dari hadapanku. Hei kamu yang berbuat kejahatan. Dia bisa bilang, tapi saya di muka bumi ini jenderal. Hanya dari hadapanku. Sebagian akan bilang, tapi bukankah mungkin Tuhan lupa saya pendeta. Hanya dari hadapanku, hei kamu yang berbuat kejahatan. Sebagian akan bilang pendeta, sebagian akan bilang Yesus apa lupa. Saya yang nyumbang banyak itu panti asuhan. Saya dikenal di mana-mana sampai saya dipanggil sebagai Rose of England. Kalau tak berkenan pun Yesus akan bilang, hanya dari hadapan gue kamu yang berbuat kejahatan. Sebab cincin kamu harganya 666. I'm just kidding. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Tapi yang saya tahu kalau main sama laki orang, ya masuk juga sih neraka. Nah yang kedua, ya kan? Jadi ingat kedatangan Yesus yang kedua kali, dia menjemput orang yang beriman. Amin saudara. Berarti dia bukan hanya menjemput orang yang KTP-nya Kristen. Tapi dia menjemput orang yang beriman. Kenapa? Karena Alkitab bilang, sebelum kedatangan Yesus kedua kali akan datang masa yang sukar. Itu sebabnya, hanya orang beriman yang bisa tahan. Akhir-akhir ini sudah akan jumpai, banyak orang karena pangkat, karena kedudukan tinggalkan imannya. Ada banyak orang yang untuk supaya dia dapat kedudukan lebih baik. Ada banyak orang supaya dia dapat pangkat yang lebih baik. Dia tidak berani memberitakan tentang imannya. Kalau perlu, dia tukar imannya. Itu sebabnya, jika Yesus datang kembali, masihkah dijumpai orang beriman. Itu sebabnya Yesus hanya menjemput, bukan orang baik, tapi orang yang beriman. Yang percaya bahwa Allah ada, dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hal yang kedua sekarang, kita lihat bahwa iman itu tidak pernah gagal. Sekali lagi saya mau ulangi buat saudara, masalah hidup bukan tanda bahwa iman kita gagal. Yang pertama saya ingin saudara lihat Ayub. Ayub pasal 42, ayat yang kedua. Ayub ialah seorang yang diuji Tuhan. Sampai habis semuanya. Anak-anaknya habis, kambing dombanya habis, semuanya habis. Istrinya datangi dia dan bilang, hei, kutuki saja Allah, sehingga kau mati sekalian. Dengan tenang Ayub bilang, kau berkata seperti perempuan tak waras. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Teman-temannya datang menekan dia, teman-temannya datang mengkritik dia. Sehingga kesannya tidak ada sesuatu yang baik yang bisa diterima oleh Ayub. Tapi in the darkest hour, dalam saat-saat yang paling sukar. Karena kemudian di ayat 42 bagian terakhir, Tuhan curahkan berkat bagi dia. Tapi in the darkest hour, di saat-saat yang paling gelap, paling sukar, paling mengkhawatirkan buat Ayub. Apa yang terjadi? Ayat yang kedua. Aku tahu, Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan apa saudara? Tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Yang pertama ingat, iman kita tidak pernah gagal. Kenapa? Karena Allah kita tidak pernah gagal. Ayub mengalami dua sisi masa dalam hidupnya. Baik pertolongan Allah maupun kesulitan dan tekanan yang terjadi.
Itu sebabnya kalau saudara lihat Ayub pasal 17, sudah bandingkan sebentar. Di Ayub pasal 17 ayat yang ke-11. Saudara lihat kalau kita hidup dalam iman, iman tidak mungkin gagal karena Allah tidak pernah gagal. Tapi kalau saudara lihat ayat yang ke-11 dari Ayub 17, dikatakan umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Lihat, Allah tidak pernah gagal. Saudara udah baca itu tadi dari Ayub pasal 42. Ayat yang kedua. Nah tapi kalau sudah bandingkan dengan Ayub 17, ayat yang ke-11, sudah mengerti sekarang apa yang bisa gagal. Yang bisa gagal adalah rencana kita. Sudah mengerti maksud saya? Rencana kita diatur sebaik apapun. Rencana kita disusun sehebat apapun. Cita-cita kita didukung oleh apapun, ditopang oleh siapapun. Tetapi Ayub sendiri berkata itu gagal. Kita kenal siapa Ayub? Pada masanya, Ayub adalah orang yang paling kaya. Dan dia diakui Tuhan sebagai orang yang paling jujur dan takut akan Allah. Dari kriteria ini, dari kredibilitas ini kita udah lihat dia paling kaya, paling jujur, takut akan Allah. Kesan yang kita tangkap bahwa dia miliki segala-galanya cukup untuk menciptakan rencana-rencana yang luar biasa. Tetapi akhirnya Ayub pun tiba pada kesimpulan, umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku dan cita-citaku. Rencana saudara, sebaik apapun disusun bisa gagal. Ada adik-adik muda di tempat ini yang mungkin merancang pernikahannya, masa depannya, menciptakan keluarga sebaik-baiknya. Tetapi kemudian dia gagal. Saya mau beritahu, tidak perlu engkau kecewa. Tidak perlu engkau putus asa. Mungkin ada bapak-bapak di sini yang merancang usahanya sebaik-baiknya, dia gagal. Dan dia mulai bingung dan dia mulai berkata, saya udah buat yang terbaik yang bisa saya buat. Saya udah lakukan yang terbaik yang bisa saya buat. Tapi toh saya gagal. Di mana Tuhan yang katanya membela saya? Jawaban saya sederhana. Kalau sudah bertanya di mana Tuhan yang menciptakan saya? Di mana Tuhan yang berjanji jawaban saya? Engkau telah tinggalkan dia terlalu jauh. Engkau sedang berjalan dengan rencanamu sendiri. Engkau sedang berjalan dengan cita-citamu sendiri. Tapi saudaraku, rencana dan cita-cita kita bisa gagal. Tetapi Allah yang berjanji, rencananya tidak pernah akan gagal di dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan yang mulia. Yang kedua, iman tidak pernah gagal. Yang pertama karena Allah kita tidak pernah gagal. Yang kedua karena firman Tuhan menyatakannya. Firman Tuhan menyatakan bahwa Allah tidak pernah gagal dan iman kita tidak pernah gagal. Itu sebabnya kalau sudah lihat dalam Matius pasal 15, ayatnya ke-28. Matius yang ke-15, ayat yang ke-28. Ini bicara tentang seorang perempuan Kanaan yang percaya. Matius 15 ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu. Dikatakan apa saudara? Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Berarti dari sini kita bisa belajar sesuai dengan iman kita.
jadi pada kita. Ayub berkata, ini Kristus mengucapkan kalimat positifnya. Sesuai dengan iman kita jadi pada kita. Ayub mengungkapkan kalimat negatif dari kalimat yang punya maksud yang sama. Dan berkata, apa yang kutakutkan? Itulah yang menimpa aku. Takut adalah iman. Mungkin sudah berkata, pendeta jelaskan apa maksudnya. Takut adalah iman dari sisi yang negatif. Kalau saya sebut iman, berarti saya percaya pada hal positif. Tapi kalau saya bilang takut, sebetulnya saya juga beriman. Sebetulnya saya juga percaya. Namun saya percaya pada hal iman akan berkata, oleh bilur Kristus saya disembuhkan. Dan itu positif. Betul saudara? Negatifnya, wah mati dah gua. Mati dah gua. Tanpa dia sadari, dia percaya bahwa penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Iman akan berkata, sekeras apapun hati suami saya, Yesus sanggup merubahnya. Itulah iman. Amin saudara. Takut adalah, bagaimana mungkin suami saya bisa berubah, modelnya udah kayak begitu, hatinya keras banget, kepalanya batu, bukan batu lagi, baja kali kepalanya itu. Dia takut. Tanpa dia sadari, takut itu juga percaya. Tapi pada hal yang negatif, sisi negatif dari iman itu adalah takut. Itu sebabnya firman Tuhan telah menyatakan bahwa iman tidak pernah gagal. Nah kalau saudara bandingkan dengan Roma pasal 9, ayat 6. Akan tetapi, haleluya, firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Sekali lagi saya mulai, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Nah mungkin saya bertanya kepada saya, loh kalau iman tidak pernah gagal karena Allah tidak pernah gagal, kalau firman Tuhan telah menyatakan, tapi kenapa saya harus menghadapi masalah? Tadi katanya masalah bukan bukti bahwa iman kita gagal. Oke, sekarang saya jelaskan. Allah tidak pernah gagal. Firman Tuhan menyatakan sesuai dengan iman kita jadi pada kita. Tapi ada 3 hal penting tentang iman. Yang pertama, iman itu perlu diuji. Masalah bukan tanda bahwa iman sudah gagal. Tapi Allah yang tidak pernah gagal, firman Tuhan yang telah menyatakannya itu, kadangkala menguji iman kita. Sehingga iman kita bukan iman yang gampang, iman kita bukan iman yang mudah digoyahkan, tapi iman yang teruji. Bahkan Kristus sendiri berkata, ujilah segala roh dan peganglah yang baik. Amin saudara. Hidup kita sendiri ini perlu diuji. Kalau saudara lihat dalam Kejadian pasal 22, ini bicara tentang Abraham. Kejadian 22 ayat yang pertama. Kejadian 22 ayat pertama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara bisa bayangkan Abraham lagi senang-senangnya dapat Ishak.
belum lagi berlangsung berpuluh-puluh tahun. Tuhan sekarang sudah menguji dia dan bilang, Abraham, ambil anak yang tunggal yang kau kasihi. Saya beri nama Abraham di sini menghadapi masalah. Masalahnya adalah dia akan kehilangan sesuatu yang paling dikasihi. Masalahnya adalah dia harus lepaskan sesuatu yang dia yakini sebagai berkat Allah. Masalahnya ialah dia harus kehilangan sesuatu yang dia sudah tunggu selama 100 tahun. Dan itu adalah anak. Dan saya bisa bayangkan, dia akan kehilangan Ishak. Ambillah anak yang tunggal yang kau kasihi, yakni Ishak. Iman perlu diuji. Amin saudara. Kadang-kala Tuhan minta sesuatu yang paling kita banggakan. Kenapa? Tanpa kita sadari. Kadang-kala sesuatu yang paling kita sayangi telah menjadi berhala dalam hidup kita. Kadang-kala sesuatu yang paling kita sukai telah melepaskan perhatian kita daripada memandang kepada Allah. Kadang-kala sesuatu yang paling kita sukai telah membuat kita terpisah dari waktu-waktu doa kita. Sehingga semenjak kita punya anjing pudel, saudara-saudara, kita udah gak berdoa lagi. Tiap pagi kita kasih itu anjing pudel susu. Anak kita gak pernah kasih susu, tapi anjing pudel kita suapin susu, saudara-saudara. Semenjak kita punya burung perkutut, itu burung perkutut yang tiap hari, Semenjak kita punya ikan arwana kita liatin sepanjang hari. Bisa 2 jam liatin ikan arwana. Ikan arwananya aja gak mau ngeliatin kita. Saya ketemu orang, dia bangga banget sama dia punya ikan arwana. Dia bilang, pendeta saya punya ikan arwana ini, aduh bagus sekali. Hampir tiap hari, kira-kira hampir 2 jam saya liatin. Itu kayaknya indah begitu. Saya bilang, Pak, Bapak lihatin ikan arwana, arwananya aja gak mau liatin Bapak. Kalau dua-duanya main lihat-lihatan masih mending, saudara-saudara. Iya kan? Saudara bisa bayangin gak? Ikan arwana 2 jam saudara liatin. Tapi kalau istri saudara liatin gak lihat saudara, saudara marah. Ikan arwana saudara liatin, ikan arwana ngacu aja, berenang. Kadangkala ada sesuatu yang kita kasih dan kita banggakan dan bisa menjadi berhala buat hidup kita. Yang kedua, kenapa iman yang tidak pernah gagal ini kadangkala harus berhadapan dengan masalah? Karena iman kita perlu dilatih. Tadi diuji supaya kita hanya menjadikan Tuhan segalanya. Alkitab berkata, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka apa saudara? Semuanya akan ditambahkan. Kalau Tuhan menjadi segalanya, bagi kita, dengar baik, berarti kita menjadi segalanya buat Tuhan. Amin saudara. Kalau Tuhan menjadi segalanya buat kita, berarti kita menjadi segalanya buat Tuhan. Nah, yang kedua, iman perlu dilatih. Kalau saudara lihat pada Ibrani pasal 12, Ibrani pasal 12, ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera kepada mereka yang dilatih. Kenapa iman kita perlu dilatih? Supaya dikatakan apa saudara? Menghasilkan. Itu sebabnya kalau saudara bertanya kepada saya, kenapa saya sudah beriman dan saya menghadapi masalah? Yang pertama sudah saya jelaskan, karena itu artinya iman saudara sedang diuji.
betulkah kita mau mengakui Tuhan segalanya? Yang kedua, jika saudara bertanya kepada saya, kenapa saya sudah beriman, tapi saya menghadapi masalah, jawaban saya, iman saudara tidak gagal, tapi iman saudara sedang dilatih. Supaya apa? Supaya iman saudara tidak statis, tapi iman saudara menghasilkan sesuatu. Amin saudara? Menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu. Anak-anak punya kaki, tapi kadang-kala tidak bisa berjalan. Dia harus dilatih dari kecil. Walaupun kadang-kala pertama-tama jatuh. Betul saudara? Pertama-tama jatuh. Tapi dilatih terus, dilatih terus. Lama-lama dia bisa lari. Tapi kadang-kala lari jatuh lagi. Tapi kalau udah 17 tahun dia jalan tegap. Ya kan? Saya nggak pernah ketemu anak 17 tahun, Mama minta cucu. Kalau anak 17 tahun, Mama minta cucu. Something wrong. Tapi dengar baik. Ada orang Kristen bertahun-tahun jadi Kristen persis begitu di hadapan Tuhan. Tuhan minta cucu. Ada banyak orang Kristen begitu bertahun-tahun. Tuhan, saya tersinggung. Kenapa? Karena iman kita nggak mau dilatih. Saudara mengerti maksud saya? Sehingga nggak pernah menghasilkan sesuatu. Tapi iman yang dilatih oleh Tuhan akan menghasilkan buah ketekunan, kekuatan untuk kemuliaan namanya. Berikan tepuk tangan. Yang ketiga, dia lihat iman perlu diuji, iman perlu dilatih, dan yang ketiga iman perlu dimurnikan. Sekali lagi saya ulangi, iman perlu dimurnikan. Soalnya lihat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan apa saudara? Api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau saudara bertanya kepada saya, kalau iman tidak pernah gagal, tapi kenapa saya beriman dan saya menghadapi masalah? Jawaban saya sederhana, karena iman saudara sedang dimurnikan. Amin saudara? Sedang dimurnikan. Dan kalau iman kita dimurnikan, dia akan membawa hasil, kata Alkitab, seperti emas yang dimurnikan. Dia akan membawa hasil, kita hidup, dikatakan nama saudara dalam kemuliaan. Itu sebabnya masalah bukan bagian dari kegagalan iman, tapi masalah bagian dari pertumbuhan iman saudara. Amin saudara. Saya ulangi sekali lagi, masalah bukan bagian dari kegagalan iman, tapi masalah bagian dari pertumbuhan iman saudara. Jangan kecil hati kalau sudah menghadapi masalah. Betul saudara? Tentara itu, dia tidak menangis kalau dia dikirim ke medan perang. Saudara pernah ketemu? Tentara nangis gitu. Kamu dikirim ke Bosnia. Walaupun istrinya kemudian menyanyi. Ujung jarimu ku cium, serta doa ku ucapkan, selamat jalan, selamat berjuang. Tapi dia tidak bisa nangis. Karena dia tahu dia berangkat bukan untuk mati. Masalah mati nomor 2. Tapi dia berangkat untuk merebut kemenangan. Amin saudara. Orang percaya menghadapi masalah bukan menangis. Itu sebabnya selalu saya bilang. Saudara tahu persoalan orang Kristen kenapa kebanyakan nangis, saudara-saudara. Kita lemah kadang-kala bukan karena masalah. Kita lemah karena kebanyakan nangis. Ada masalah sedikit. Tuhan,
Udah gitu ada ajaran lagi, mesti nangis kalau doa. Duh, ilah. Kalau air mata ngalir, haleluya. Kita lihat kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Tapi bukan nangisin masalah. Orang kalau kebanyakan nangis, saudara-saudara, lemes. Lu gak ada masalah aja kebanyakan nangis, lemes, saudara-saudara. Udah lemes, matanya merah begitu. Tinggal lihat setan. Setan, keluar dong. Udah lemes begini saya, tega apa masih nyerang saya? Yang kayak begini mah, gak bisa diajak perang, saudara-saudara. Kekristenan membutuhkan orang yang tegar. Amin, saudara. Itu sebabnya iman kita perlu diuji. Iman kita perlu dilatih. Iman kita perlu dimurnikan. Dan sekali lagi saya ulangi, masalah bukan bagian dari kegagalan iman, tapi masalah bagian dari pertumbuhan iman untuk melihat kemenangan yang besar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Baik, jadi yang pertama sudah kita lihat apa pentingnya iman. Tadi kita sudah sama-sama setuju, masalah bukan tanda bahwa iman kita gagal. Yang kedua, kita sudah sama-sama setuju, masalah bukan bagian dari kegagalan iman, tapi masalah adalah bagian dari pertumbuhan iman. Dan sekarang yang terakhir, apa langkah kita? Untuk membuat iman kita tetap kokoh di tengah masalah. Mungkin ada saudara di sini yang baru dapat berita dari dokter bahwa penyakit sudah buruk. Mungkin ada saudara di sini yang baru dapat kabar bahwa anak saudara di luar negeri sedang goncang. Mungkin ada saudara di sini yang baru menghadapi kenyataan situasi ekonomi yang sangat buruk. Dan dalam kasih Kristus saya mau beritahu buat saudara, mundur, kecewa, menangis, sedih, tidak menyelesaikan persoalan. Amin, saudara. Mundur, kecewa, menangis, sedih, tidak menyelesaikan persoalan. Tapi berdiri tegak dalam iman, itu akan membuat kita melihat kemuliaan Allah. Apa langkah kita? Ya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Apa langkah kita sekarang? Saya ingin selalu lihat 1 Tesalonika pasal 5. Ayat yang 18. Satu Tesalonika 5 ayat 18. Ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin, saudara. Bagaimana supaya di tengah masalah itu kita masuk program seperti yang saya bilang tadi, iman kita justru bertumbuh. Bagaimana supaya di dalam masalah itu kita mengerti bahwa iman kita tidak gagal, yaitu mengucap syukur. Dikatakan dalam apa, saudara? Dalam apa, saudara? Segala. Saya senang istilah ini. Mengucap syukur bukan hanya buat apa yang kita bisa terima. Bukan saja kita mengucap syukur untuk apa yang kita tahan. Tapi mengucap syukur dikatakan apa, saudara? Dalam segala. Karena dengan mengucap syukur dalam segala hal, iman kita justru akan bertumbuh. Saya ulangi sekali lagi. Dengan mengucap syukur dalam segala hal. Di tengah masalah, di tengah pergumulan, di tengah berita yang mengkhawatirkan. Justru di situ Allah sedang proses iman kita. Sehingga iman kita bukan bergantung pada hidup ini. Iman kita bukan bergantung pada janji manusia. Iman kita bukan bergantung pada apa yang masuk akal dan apa yang tidak masuk akal. Tapi iman kita bergantung pada Yesus Kristus yang berjanji bahwa dia tidak pernah sekalipun meninggalkan dan mengecewakan kita. Amin, saudara. Yang harus kita mengerti sekarang,
bukan berapa besar masalah kita. Kadang-kala kita bingung hitung segala macam masalah kita. Ya pendeta gimana saya kuat, suami saya begini, anak-anak saya begini, mana sekarang ekonomi begini lagi, mana tetangga saya ngomong gini, mertua saya lagi ngejengkelin banget pendeta begini. Dia hitung jumlah masalahnya. Kalau pendeta berkhotbah, saudara-saudara tetap percaya, ya pendeta sih enak aja ngomong percaya. Pendeta gak ngalamin siapa yang saya alami. Karena hari-harian dia hitung cuma jumlah masalahnya. Tapi hari ini, jangan hitung berapa jumlah besarnya masalah saudara. Tapi hitung kasih setia Tuhan yang besar atas hidup kita. Amin saudara. Karena jika engkau kuat dalam iman, itu adalah dasar saudara untuk berkemenangan. Di atas kayu salib, Yesus berkata sudah selesai. Amin saudara. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Itu berarti segala penyakitmu, segala ikatan dosamu, segala kutuk saudara, segala masalah rumah tangga, segala apapun sudah diselesaikan oleh Yesus. Bagaimana kita menerimanya? Kita hanya bisa menerimanya dalam iman. Dan waktu kita dalam iman menerimanya, maka kita juga akan berkata, saya hidup oleh iman. Dan Alkitab menjelaskan, orang yang hidup dalam iman tidak pernah akan gagal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Yesus baik. Haleluya. 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 Nyanyi lagu Yesus Tuhan penebusku. Dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Haleluya. Haleluya. Nyanyikan pujian ini, musik main dengan sangat lembut. Yesus Tuhan penebusku. Dengar doaku, kita semua tundukkan kepala. Musik main dengan sangat lembut. Kita semua tundukkan kepala. Kita buat saat teduh dengan Tuhan. Katakan, Tuhan aku percaya Engkau tidak pernah gagal. Mungkin setan sedang berbisik kepadamu. Kalau imanmu sungguh, kenapa engkau harus lewati masalah? Mungkin iblis sedang berbisik kepadamu dan berkata, kalau imanmu tidak gagal, kenapa engkau sakit? Mungkin iblis sedang berbisik kepadamu dan berkata, kalau iman itu berkuasa, kenapa engkau dalam banyak masalah? Mungkin iblis sedang berbisik kepadamu, tinggalkan saja Allahmu. Sebab percuma engkau berdoa, percuma engkau ke gereja, engkau tetap hidup dengan berbagai masalah. Tapi saya mau beritahu, masalah bukan tanda bahwa imanmu gagal. Mungkin engkau jauh dari Tuhan, tapi kalau engkau kembali kepada Tuhan, engkau tetap beriman. Yesus akan bawa engkau keluar dari segala masalah. Datang pada Yesus sekarang. Katakan, Yesus Tuhan penebusku. Yesus Tuhan penebusku. Katakan sekarang, janganlah Tuhan lalui. Amin, haleluya. Berilah berkat-Mu. Nyanyi sekali lagi, katakan, Yesus Tuhan penebusku. Amin, haleluya. Katakan, dengar doaku. Panggil namanya, katakan, janganlah Tuhan lalui. Amin, haleluya. Berilah berkat-Mu. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus. Panggil namanya dengan iman, panggil namanya dengan percaya. Katakan, dengar doaku. Berseru padanya, katakan, janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Sekali lagi ucapkan namanya, katakan, Yesus, Yesus. Nama itu berkuasa, nama itu mulia, nama itu menjamin doa kita, nama itu tidak pernah gagal. Amin, haleluya. Katakan pada Yesus, janganlah Tuhan lalui. Haleluya. Terima kasih Yesus. Berilah berkat-Mu. Amin. Musik dengan sangat lembut. Kita
kita semua tundukkan kepala. Mungkin hari ini engkau berkata, aku banyak masalah. Mungkin kau berkata, aku bingung sekali. Mungkin kau berkata, aku hari-hari ini jauh sekali dengan Tuhan. Karena saya pusing dengan masalah saya bingung, masalah saya menyeret perhatian saya, masalah saya membuat saya tidak bisa berdoa, masalah saya membuat saya jauh dari Tuhan, masalah saya membuat saya berpikir hal-hal yang salah, masalah saya membuat saya menciptakan jalan-jalan yang bukan dari Allah. Saya mulai kompromi dengan dosa, saya mulai terpisah jauh dari Allah. Saya lama gak ke gereja. Saya bingung sekali dengan banyak hal. Lalu mungkin saya berkata, saya ingin didoakan secara khusus. Saya tidak mau lari jauh dari Allah. Karena hidup saya semakin penuh ketakutan. Hidup saya semakin penuh dengan kekhawatiran. Hidup saya semakin penuh dengan kegelisahan. Lalu kau dengar firman Allah. Kau ingin didoakan, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau doa buat saudara. Mungkin engkau percaya kepada Yesus, tapi engkau tidak memiliki iman yang kuat. Imanmu mudah sekali terombang-ambing, sehingga engkau terbujuk dengan dosa. Engkau terbujuk dengan dunia ini. Alkitab berkata, barang siapa yang beriman, dia harus percaya bahwa Allah ada. Dan karena Allah ada, dia tidak bisa mempermainkan Allah. Karena Allah ada, dia harus memiliki hati yang takut akan Allah. Karena Allah ada, dia harus hidup sungguh-sungguh sesuai dengan firman-Nya. Karena Allah ada, dia mau berjalan dekat dengan Dia. Karena Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mungkin orang mencela saudara, mungkin orang memfitnah saudara, mungkin orang menekan saudara. Tetapi dengar baik. Kalau engkau beriman, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jika hari ini engkau berkata, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tuhan, bentuklah iman kami. Taruh tangan kananmu di dada. Dan saya mau doa. Allah tidak pernah gagal, saudaraku. Allah tidak pernah gagal. Engkau bisa gagal, tapi rencana Allah dalam hidupmu tidak pernah bisa gagal. Rencanamu yang kau persiapkan dengan matang bisa gagal. Karena itu jangan kecewa, jangan putus asa, jangan salahkan siapa-siapa. Tunduk di bawah kaki Tuhan dan bilang, Tuhan, ajarku berserah pada kuasa-Mu. Tapi kalau kau berjalan dalam rencana Allah tidak akan gagal. Taruh tangan kananmu di dada. Saya mau doa buat saudara. Mungkin imanmu sedang diuji oleh Allah. Mungkin imanmu sedang dilatih oleh Allah. Mungkin imanmu sedang dimurnikan. Mungkin kau berkata, saya kadang-kadang gak kuat. Kadang-kadang saya masih ragu. Waktu Allah meminta sesuatu yang paling saya banggakan. Waktu saya kehilangan sesuatu yang paling aku sayangi. Waktu aku kehilangan sesuatu yang paling aku cintai. Kadang-kadang aku begitu kecewa. Tapi hari ini aku mengerti firman Allah. Allah menguji aku. Allah melatih imanku. Allah memurnikan hidupku. Jika itu doamu, engkau ingin hidupmu dimurnikan sepenuhnya oleh Kristus, taruh tangan kananmu di dada dan mulai belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Engkau sedih tidak menyelesaikan persoalan. Engkau menangis putus asa tidak menyelesaikan persoalan. Engkau berontak, engkau lari dari kenyataan, engkau pergi minum mabuk, engkau lari dengan ekstasi, engkau lari pergi ke diskotik, tidak menyelesaikan masalahmu, justru hanya menumpuk masalahmu. Tapi engkau lari kepada Yesus. Yesus bisa menyelesaikannya. Engkau lari kepada Yesus. Yesus merangkul engkau erat dan berkata, aku mengasihi engkau. Jika itu keadaanmu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau doa buat saudara. Biarkan Roh Kudus jamah sebenarnya malam ini. Biarkan Roh Kudus beri kekuatan bagimu malam ini. Biar malam ini kita terima berkat dari Dia. Setiap saudara ingin didoakan secara khusus, yang taruh tangan kanan saudara di dada, saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi sekarang. Saya mau berdoa buat saudara. Setiap saudara ingin didoakan, saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi sekarang.
Dan biarkan Roh Kudus jamah hidupmu. Biarkan Roh Kudus jamah hidupmu. Biarkan Roh Kudus jamah hidupmu sekarang. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua, karena kami tahu Yesus Kristus Tuhan tidak pernah gagal. Kami angkat tangan kami dua-dua, karena kami tahu orang yang berharap kepadamu tidak pernah dipermalukannya. Kami angkat tangan kami dua-dua, karena kami mengerti Yesus Kristus Tuhan tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang memulihkan, Engkau Tuhan yang membersihkan hidup kami, Engkau Tuhan yang melepaskan setiap kutuk dan perhambaan. Itu sebabnya hamba berdoa malam ini di dalam nama Yesus Kristus. Engkau lihat Tuhan mereka yang gagal, Engkau lihat Tuhan mereka yang berbeban berat. Bapak, Engkau lihat mereka yang angkat tangan dan menunggu mujizat. Bapak, Engkau lihat mereka yang angkat tangan dan mau balik ke jalan Tuhan. Bapak, Engkau lihat mereka yang angkat tangan. Karena iman kami selama ini begitu lemah. Iman kami begitu goyah. Kami terbujuk oleh hawa nafsu dunia ini. Bapak, hamba berdoa dalam nama Yesus, jamah dan pulihkan. Kuatkan iman umat-Mu. Kami tahu kami menghadapi masa-masa yang berat. Itu sebabnya kami angkat tangan. Dan kami tahu di dalam iman kami akan menang. Kami tidak akan mundur. Kami tidak akan takut. Tapi kami akan berjalan tegak untuk melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Jamah satu persatu dengan kuasa-Mu sekarang. Jamah satu persatu sekarang dengan kuasa-Mu. Jangan lalui satu orang pun Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau lihat hati yang berseru kepadamu. Engkau lihat mereka yang serahkan masalahnya. Engkau lihat mereka yang diikat oleh kuasa kegelapan dan roh kegelapan. Kami tolak kutuknya dalam nama Yesus. Dan mereka dipulihkan oleh kuasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Setiap saudara yang angkat tangan dua-dua. Ingat ini, ingat ini, ingat ini. Setiap saudara yang angkat tangan dua-dua, ingat ini. Sesuai dengan imanmu. Jadi padamu. Itu sebabnya engkau tidak perlu takut. Itu sebabnya engkau tidak perlu bimbang. Kelihatannya. Masalah kadangkala begitu besar. Tapi engkau tidak sadari. Di dalam hidupmu ada roh yang lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Yang harus engkau buat. Mengucap syukur dalam segala perkara. Yang harus kau buat. Mengucap syukur dalam segala perkara. Yang harus kau buat. Tetap berdiri tegak. Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan dipermalukannya. Janjinya ya dan amin. Haleluya. Silahkan turunkan tangan saudara, Tuhan memberkati. Saya beri waktu 1-2 menit ini untuk setiap saudara doa. Gak usah kiri kanan mendengar. Cukup engkau dengan Yesus. Jadikan malam ini malam di mana kau bertemu dengan Yesus dan menerima kekuatannya. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dalam hidup ini sampai kita gak bisa merasakan kehadirannya. Kadang-kala kita disibukkan dengan banyak kegiatan sampai kita gak bisa bicara dengan Yesus. Tapi malam ini Dia ada di sini karena itu janji. Apapun beban, apapun kesulitan, lu ceritakan pada Yesus. Yesus mendengar, Yesus tahu kebutuhan. Dan Yesus tidak pernah akan mengecewakan engkau. Bangkitkan iman. Engkau punya Tuhan. Dan bersama Yesus kau cakap menanggung segala perkara. Bapa, hamba mengasihi umatmu satu persatu. Hamba mengasihi jemaatmu ini satu persatu. Itu sebabnya dalam tangan yang kuat hamba menyerahkan jemaatmu ini. Pagar dan benteng hidup mereka. Engkau dengar doa mereka masing-masing. Mereka yang berdoa untuk kesembuhannya. Mereka yang berdoa untuk berkat. Mereka yang berdoa untuk kekuatan imannya. Mereka yang berdoa untuk mengalami mujizat kesembuhan dari Allah. Mereka yang berdoa agar dosanya diampuni. Mereka yang berdoa agar rumah tangganya dipulihkan. Anak-anak muda yang berdoa agar masa depannya cerah di dalam Engkau. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dengar doa umatmu sekarang. Sehingga mereka boleh lihat kemuliaan Tuhan. Sehingga hari ini kami berkata, Bapa, kami bukan hanya hadir di sebuah kebaktian. Tapi malam ini kami dapat berkata, Bapa, kami melihat Engkau muka dengan muka lewat roh dan firman-Mu. Kami bersyukur, kami bersuka cita.
Karena dekat dengan Tuhan itu indah. Dan dekat dengan Tuhan jiwa kami tenang. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Musik main dengan sangat lembut. Glory, glory, haleluya. Dan kita mulai bersyukur karena dia dengar doa kita. Kita bersyukur karena dia jamah hidup kita. Kita bersyukur karena dia beri kekuatan buat kita. Yesus tidak pernah gagal, saudaraku. Yesus tidak pernah gagal. Dia baik. Dan untuk selama-lamanya kasih setianya atas kita. Naikkan syukur padanya, katakan glory, 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 hallelujah. Kalau sudah tidak keberatan, angkat tangan dua-dua sembari. Naikkan syukur padanya buat kasih setia. Glory, hallelujah, hallelujah. Haleluya, puji. Sekali lagi naikkan syukur pada Yesus. Amin. Dia baik. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Katakan glory, glory, glory. Haleluya. Serahkan kekhawatiranmu, serahkan bebanmu pada Yesus. Berjalanlah dengan iman, berjalan dalam janji, dan engkau lihat kemenangannya. Haleluya, puji, haleluya, puji, haleluya, bersama-sama kita katakan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Tuhan itu